senantiasa terus berdoa, karena semakin banyak berdoa, semakin banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi'a asyara fi fadilatid du'ai. Bab yang ke-19 ini yaitu menerangkan tentang keutamaan doa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wis ngandika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadati. Ad-du'a'u mukhul ibadati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu pokoknya ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yuhibbul mulihhina bid du'ai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang menetepi di dalam doa. Orang-orang yang senantiasa terus berdoa, Allah cinta kepadanya. Jangan bosan-bosan untuk berdoa, jangan sampai beranggapan bahwa doa kita tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikiran, jangan beranggapan seperti itu. Senantiasa terus berdoa, karena semakin banyak berdoa, semakin banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak meminta kepada Allah, disitulah pahala kita akan terus berlimpah untuk kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'ai. Tiada sesuatu yang lebih mulia menurut Allah kecuali yaitu doa. Tiada sesuatu yang lebih mulia menurut Allah dari doa. Jadi doa itu sangat-sangatlah mulia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala ya ibadi ana inda dhannika wa ana ma'aka idza da'autani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai hambaku, kata Allah, aku ana inda dhannika. Aku berada pada sangkaan kalian. Wa ana ma'aka, dan aku beserta kalian, idza da'autani, apabila kalian berdoa kepadaku, apabila kamu berdoa kepadaku. Jadi Allah itu sesuai apa yang kita prasangka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yad'ullaha ta'ala yaghdhabu alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, yaghdhabu alaihi, maka Allah akan membencinya. Jadi orang yang tidak berdoa kepada Allah, orang yang meninggalkan doa, orang yang tidak meminta doa kepada Allah, ternyata Allah benci kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkud du'ai maksiyatun. Meninggalkan doa itu dihukumi maksiat. Orang yang tidak berdoa itu termasuk perbuatan maksiat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'mini wa imadud dini wa nurus samawati wal ardi. Utawi doa iku senjatanya wong mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Wa imadud din, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ardi, dan doa itu cahayanya langit dan bumi. Jadi doa itu ternyata senjatanya orang yang beriman. Maksudnya apa? Aibihi yudafi'ul bala'a kama yudafi'u aduwahu bisilahi. Jadi senjata ini maksudnya ialah seperti apa tegasnya, yaitu menolak bala.
artinya menolak penyakit, seperti kita ketika memegang senjata menolak musuh. Jadi bisa melawan musuh jika ada senjata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mazlumi mustajabatun wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi. Doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang teraniaya atau doanya orang yang terzalimi mustajabatun, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fajiran, walaupun keadaan orang tersebut itu orang yang banyak dosa. Fafujuruhu ala nafsihi, maka perbuatan dosanya itu untuk dirinya pribadi. Jadi doanya tetap diterima, tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia dizalimi atau teraniaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu da'watal mazlumi fa innaha tuhmalu 'alal ghamami yaqulullahu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hinin. Nabi Muhammad SAW bersabda, takutlah kalian kepada doa orang yang teraniaya, maka sesungguhnya doa orang yang teraniaya tuhmalu alal ghamami, akan dibawa kepada mega mendung, kepada awan mendung. Yaqulullahu, dan Allah berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan demi keagunganku, la ansurannaka walau ba'da hinin, aku akan menolong kamu walau ba'da hinin, dan walaupun setelah ini waktu. Jadi doa orang yang terzalimi itu akan dibawa oleh awan mendung. Dan Allah berfirman, demi kemuliaanku, aku akan menolong kamu kepada orang yang terzalimi tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu da'watal mazlumi wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijabun. Takutlah kalian semua kepada doanya orang yang teraniaya, orang yang terzalimi, wa in kana kafiron, walaupun orang tersebut keadaannya kafir, tidak beriman kepada Allah. Fa innahu laisa dunahu hijabun, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi doa tersebut. Jadi walaupun orangnya itu orang kafir, jika teraniaya atau terzalimi, maka doanya tetap akan diijabah atau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.